Ekonomi syariah Indonesia terus berkembang pesat menjadi pilar penting dalam mendukung perekonomian nasional. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar yang menjadi pusat ekonomi syariah global. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai sektor ekonomi syariah, terutama sektor keuangan syariah, industri halal dan keuangan sosial syariah, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini dibutuhkan upaya terus-menerus dalam memperkuat ekosistem syariah nasional. Untuk mengelaborasi ini telah hadir di studio CNN Indonesia Sultan Emir Hidayat selaku Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sekaligus Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Selamat pagi Pak Emir. Selamat pagi. Ini pertama kali ke CNN Bapak? Oh tidak, sudah pernah sebelumnya. Sudah pernah. Terima kasih untuk kehadiran Bapak. Ini saya tertarik dengan ekonomi syariah Bapak. Ini sesuatu yang menarik karena minggu lalu OJK baru saja merilis POJK 4 2026 yang menegaskan pemisahan antara produk simpanan dan juga produk investasi di bank syariah. Nah, dari perspektif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, seberapa besar Pak terobosan daripada OJK ini dalam mengubah wajah perbankan syariah Indonesia, dan apakah sebenarnya ini hanya penyesuaian regulasi atau benar-benar perubahan yang signifikan Pak? Ya, regulasi ini memang sangat dibutuhkan. Ini akan sangat memperjelas perbedaan antara produk yang bersifat investasi dan produk yang bersifat simpanan. Karena selama ini kalau masyarakat tidak memahami itu, dia tidak mengerti bahwa ketika produk itu investasi, ada risiko di baliknya. Betul. Nah, karena ada risiko di baliknya, ada kemungkinan dia kehilangan dana yang ditempatkan. Berbeda dengan simpanan. Simpanan kan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan dengan terms and condition yang sudah ditetapkan. Misalnya sampai 2 miliar rupiah. Dengan POJK ini mempertegas pembedaan tersebut sehingga akan tentu bisa bank syariah ini mempromosikan lebih giat lagi tentang dua produk itu bagi nasabah yang hanya sekedar ingin likuiditas dan dengan risiko yang relatif sangat kecil gitu, simpanan adalah solusinya. Tapi kalau ada nasabah yang ingin mendapatkan return yang lebih tinggi tetapi juga siap untuk menanggung risiko, maka produk investasi lah yang menjadi solusinya. POJK ini mempertegas keduanya. Otomatis nanti bank juga harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Salah satunya adalah dalam ketika mensosialisasikan produk kepada nasabah bahwa harus secara transparan dan juga harus dijelaskan sedetail mungkin bahwa ada perbedaan antara produk yang bersifat investasi dan juga produk yang bersifat simpanan. Jadi sangat membantu literasi, pemahaman nasabah bank syariah untuk bisa melakukan investasi ataupun menabung ya Pak, karena memang ini dua hal yang berbeda dan perlu penanganan dan sistem yang berbeda. Dan ini mempertegas juga keunikan bank syariah dibanding yang konvensional. Dengan adanya produk investasi, apalagi dia berbasis bagi hasil, ya. Ini akan bagi hasil itu kan profit and loss sharing. Jadi di situ ada keunikan syariah akan mempertegas akad syariah itu berbeda dibandingkan yang lainnya. Nah ini kita tertarik Pak kalau kita bicara mengenai ekonomi syariah. Negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi sudah lebih dulu Pak menjalankan profit sharing investment account. Nah di Indonesia ini sebenarnya posisinya seperti apa Pak bank syariah? Apakah dengan tadi ada POJK ini bisa membantu menjadi suatu katalis positif terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia Pak? Tentu ya. Contohnya salah satu produk yang sebenarnya sudah lama di luar negeri tetapi baru belakangan ini ada di Indonesia dan justru POJK-nya datang belakangan. Salah satunya adalah SRIA, Syariah Restricted Investment Account. Nah, dia semacam peer-to-peer lending atau peer-to-peer financing yang di fintech tapi dibawa ke perbankan. Ya. Tentu perbankan kan industri yang highly regulated, tentu lebih inilah ya. Nah, dengan adanya seperti itu, tentu ini akan menjadi produk baru bagi bank syariah dan akan dapat mendorong inklusi dari perbankan syariah ke depannya insya Allah. Karena di situ ada segmen tertentu yang memang menginginkan investasi ya dengan tingkat return yang layak atau lebih dari yang sekitar simpanan ya. Tetapi dia juga siap menanggung resiko. SRIA ini adalah salah satu produk yang akan terakomodir ya oleh adanya POJK yang tadi dikeluarkan. Tapi sebenarnya nanti akan ada muncul inovasi-inovasi produk lagi
Berarti memang mengikuti perkembangan zaman, digitalisasi, kemudian juga kebutuhan daripada nasabah ke depannya, Pak. Betul. Nah, ini menarik ketika kita bicara mengenai ekonomi syariah. Tadi di awal Bapak sudah mengatakan bahwasanya dengan pembagian antara investasi dan tabungan ini akan memberikan literasi, mengedukasi nasabah terutama terkait dengan risiko yang akan ditanggung seandainya berinvestasi. Nah, sejauh ini seperti apa, Pak, yang sudah diberikan oleh komite sendiri terkait bagaimana membuat masyarakat tidak berpaling, Pak, dari bank syariah dengan adanya suatu konsekuensi ini, Pak? Ya. Kalau kita di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, fokus kita tidak hanya ke perbankan, tapi ke seluruh ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Nah, kita selalu memantau arahan dari ketua harian kita dulu, yaitu Wakil Presiden ke-13, Pak Ma'ruf Amin, di saat beliau menjabat, ya, itu beliau menyampaikan ke kita untuk bisa meningkatkan literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah 50% pada tahun 2025 lalu. Alhamdulillah target itu tercapai karena ada Bank Indonesia yang mengukur survei atau melakukan survei literasi ekonomi syariah. Kalau OJK itu literasi keuangan syariah. Ya, baik. Kalau ekonomi ini termasuk diantaranya di situ adalah industri halal, termasuk juga di dalamnya juga ada keuangan sosial. Ya. Kalau yang di OJK fokus kepada perbankan syariah, pasar modal syariah, dan hal-hal yang berkaitan dengan industri keuangan non-bank yang di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Nah, tahun 2025 yang dikeluarkan atau diumumkan di Februari 2026 lalu, literasi kita sudah 50,18%. Lewat dari target 50%. Tapi 50,18% ini bisa dikatakan suatu hal yang kita syukuri, tapi masa kan kita penduduk Islam ini kan 87%. Itu minimal penduduk Islamnya aja. Harusnya kita literasinya segitu, minimal. Tetapi karena ekonomi dan keuangan syariah ini bersifat inklusif, dia tidak hanya untuk orang Islam, tapi untuk semuanya. Dia adalah rahmatan lil alamin atau kebaikan untuk semua. Maka seharusnya literasi ekonomi syariah itu harus jauh lebih bertumbuh. Nah, harapan kita dengan adanya literasi semakin baik, orang kan selalu sudah mulai aware, kemudian dia ada interest, kemudian kalau dia sudah mulai interest, dia akan mulai mempelajari lebih dalam, ujung-ujungnya kan inklusi. Nah, inklusi mereka mulai menggunakan produk-produk ekonomi dan keuangan syariah, baik yang di sektor real, di industri halalnya, maupun yang di keuangan. Nah, di keuangan unik juga nih. Di keuangan itu literasinya sekitar tahun lalu itu 43%. Sementara inklusinya 13%. Biasanya kalau yang di konvensional itu literasinya lebih tinggi dibanding inklusinya. Ini agak kebalik. Satu sisi baik, berarti orang mulai lebih paham sebelum dia terinklusi. Di sisi lain, ada masalah akses yang harus diselesaikan. Berarti infrastruktur seperti itu ya, Pak? Iya, akses bisa jadi tidak sampai, mereka sudah mengetahui ini ekonomi syariah, tapi layanan itu nggak sampai ke mereka. Ya, layanannya bisa jadi dalam bentuk digital juga kan? Ya, atau dalam bentuk fisik gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Apakah ini juga mempengaruhi tadi ya, Pak, pertumbuhan bank syariah di Indonesia, ekonomi syariah itu tidak terlalu masif dengan kita melihat proporsi warga muslim di Indonesia dan juga inklusivitas ke depannya, sehingga tidak hanya menyasar muslim tapi juga semuanya ya tadi Bapak katakan. Nah, apakah ini juga merupakan satu terkendala dari infrastruktur, literasi yang kurang, atau seperti apa ini, Itu Pak? masih menjadi kendala dalam yang mungkin perlu kita selesaikan. Tapi kita juga perlu pahami bahwa ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ini rata-rata orang kalau ekonomi dan keuangan syariah langsung ngomongnya perbankan gitu. Padahal ekosistem ekonomi dan keuangan syariah itu kan luas. Pertama, siapa yang akan melayani masyarakat yang misalkan underprivileged, ya, marginalized, yang terpinggirkan, para kaum fakir dan miskin. Itu bukan di bank syariah. Itu justru di keuangan sosial syariah, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf. Mereka itulah instrumen yang membantu mereka itu dalam bentuk program-program zakat produktif, wakaf produktif, dan membantu mereka memulai suatu usaha. Tentu usaha yang sangat mungkin nano kali, bukan mikro juga, yang bersifat nano, ya, kecil sekali. Ketika mereka sudah berkembang dan perlu pendampingan, ya. Ketika mereka sudah berkembang dan sudah mulai ini, baru dilayani oleh institusi keuangan mikro syariah. Bukan juga bank. Institusi keuangan mikro syariah ini bentuknya macam-macam. Salah satu yang terkenal di kita itu BMT namanya. Baitul Mal wa Tamwil, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Ya. Bentuknya koperasi, ya. Kemudian ada
blended antara yang sosial dan yang komersial, sehingga ketika terjadi sesuatu masih dibantu sosial. Dia nggak murni komersial, tapi tidak juga murni sosial. Karena kalau dia murni sosial, dia selalu dibantuin gitu, nggak ada tanggung jawab gitu. Tapi kalau udah ada sisi komersialnya, dia ada tanggung jawab bahwa dia ada pembiayaan yang harus dia bayar gitu. Tapi ketika emergency atau apa-apa masih ada backup sosialnya. Ketika dia sudah sampai ke level bankable, maka dia diserahkan baru ke perbankan, baru ke misalnya fintech syariah atau yang lain-lain yang murni komersial. Tetapi kan semuanya itu adalah pelaku industri halal, karena uniknya ekonomi dan keuangan syariah atau keuangan syariah ini tidak hanya bisa membiayai yang halal-halal saja. Kalau seseorang yang pernah saya interview itu non-muslim ya, dia bilang gini, saya pakai keuangan syariah karena uang saya cuma dipakai untuk yang baik-baik saja, Mas. Nah, begitu. Cuma ditaruh misalnya untuk membiayai perusahaan, nggak boleh misalnya membiayai perusahaan yang memproduksi minuman keras. Nggak mungkin. Ya, karena itu tidak sesuai dengan syariah. Gitu. Nah, sejauh ini kendala apa Pak yang dihadapi untuk melakukan ekspansi infrastruktur? Karena memang ini salah satu hal yang penting. Karena tadi Bapak katakan bahkan dari nano ekonomi pun membutuhkan sebenarnya ya. Tapi integratednya dan implementasinya kadang-kadang masih kurang. Literasi sepertinya belum cukup aware banyak orang. Begitu tadi hanya tahunya bank syariah saja. Tapi banyak ekonomi yang lain yang juga bisa disupport. Seperti apa ini Pak sebenarnya? Iya, selain karena pendekatannya tidak integrated ecosystem approach gitu ya. Artinya masing-masing sektor sosial sendiri, sektor ini sendiri. Nah, ini tantangan yang perlu ini. Makanya kita sekarang ini bersama insya Allah CNN akan mengadakan namanya Anugerah Adinata Syariah. Apa itu Pak? Mungkin bisa dijabarkan. Ya, Anugerah Adinata Syariah itu sebenarnya bukan suatu yang baru. Jadi dia adalah penghargaan yang kita berikan kepada pemerintah provinsi yang giat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Insya Allah tahun ini adalah penyelenggaraan yang kelima. Jadi sudah 4 kali berlangsung sebelumnya. Ya. Nah, di sini kita akan mengevaluasi pemerintah provinsi tersebut. Sebenarnya pemerintah provinsi itu sudah punya program-program ekonomi syariah. Kadang-kadang karena literasi pemangku kepentingan belum begitu baik waktu itu awal-awal ya. Sekarang sudah makin baik ya. Mereka nggak tahu bahwa mereka sudah melakukan program ekonomi syariah. Nah, dengan adanya Anugerah Adinata Syariah ini, mereka jadi, oh itu ekonomi syariah. Wah, ini bermanfaat nih buat daerah saya. Karena yang ditahu ketika sebagian negara kepala daerah yang pernah saya temui, ketika saya bicara ekonomi syariah, mereka langsung mikirnya bank. Iya, betul. Padahal misalnya pengentasan kemiskinan melalui keuangan sosial, ya, kemudian misalnya sertifikasi halal, ya, kemudian pemberdayaan UMKM itu yang memproduksi produk-produk halal itu bagian dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Nah, kalau dengan adanya Anugerah Adinata Syariah ini, pertama modal-modal praktik pengembangan ekonomi syariah di suatu daerah yang mungkin baik itu bisa direplikasi dan menjadi benchmark bagi daerah-daerah lainnya. Kan pemenangnya tukar-tukar alhamdulillah tiap, dan kategori penghargaannya juga bertambah dari tahun ke tahun. Nah, di situ sudah terjadi saling belajar. Tanpa menyebutkan provinsinya, misalnya provinsi A datang ke provinsi B mempelajari, karena provinsi B kuat misalnya di keuangan mikro syariah, dipelajari. Nah, bagaimana menerapkannya terus diterapkan di daerah mereka, tentu dengan penyesuaian dengan karakteristik dari daerah masing-masing. Sejauh mana Pak event ini sangat memberikan efektivitas kepada ekonomi syariah, terutama kan tadi Bapak katakan ini bisa menjadi suatu transfer knowledge dari satu provinsi ataupun tempat lain ke daerah lain, sehingga bisalah ini menjadi suatu blueprint ya Pak untuk ekonomi syariah bertumbuh lebih baik dan diadopsi juga dengan beberapa pendekatan yang pastinya menyesuaikan kondisi ekonomi masing-masing daerah. Seperti apa Pak dengan sudah berulang kali diadakan event ini, efektivitasnya dan bagaimana responnya Pak? Alhamdulillah sangat efektif. Dulu di awal-awal orang masih bertanya seperti itu ya. Oh, apa yang saya harus lakukan nih untuk pengembangan ekonomi syariah di daerah saya? Saya nggak ada unit usaha syariah di bank saya, begitu kan? Langsung begitu. Sekarang alhamdulillah 26 provinsi di seluruh Indonesia sudah memasukkan muatan ekonomi syariah ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah mereka untuk 20 tahun ke depan. Kemudian diturunkan juga dalam bentuk RPJMD mereka. Tidak hanya di lingkup pemerintah provinsi, juga di lingkup kabupaten kota yang ada di provinsi tersebut. Kemudian sekarang ini karena ekonomi syariah ini sudah
bagian dari transformasi ekonomi nasional, alhamdulillah di daerah itu sekarang ini sudah ada tagging tematik ekonomi syariah di dalam sistem informasi pemerintah daerah. Tagging tematik itu seperti apa mungkin? Jadi kalau misalkan pemerintah daerah ingin membuat program yang berkaitan dengan ekonomi syariah, kan dia harus membuat perencanaan. Nah, di Kemendagri itu ada sistem informasi pemerintah daerah, karena kan pembina dari daerah ini kan Kementerian Dalam Negeri. Mereka kalau mau membuat program dan penganggaran, mereka harus lihat tagging ekonomi syariah, semua yang berkaitan dengan ekonomi syariah ada di situ. Sehingga memudahkan mereka, oh ya, saya ingin mengadakan program ekonomi syariah urusan sosial, misalnya pengentasan kemiskinan. Bisa langsung diakses di situ di SIPD-nya, bisa ditentukan apa programnya dan berapa anggaran yang mau dialokasikan. Tanpa harus takut ada temuan. Karena sudah masuk dalam sistem informasi pemerintah daerah. Nah, saat ini itu sudah makin banyak daerah yang memiliki program-program berkaitan ekonomi syariah karena adanya tagging tersebut, ya, yang membuat mereka nyaman. Birokrat itu kan harus nyaman dulu. Kalau ingin membuat program nyaman bahwa ini program ada landasannya begitu. Dengan pemaparan Bapak terkait dengan uniqueness tadi ya ekonomi syariah Indonesia di mana bisa mengadopsi kebutuhan lokal, diimplementasikan, diimprovisasi. Apakah ini juga merupakan salah satu unique selling point ekonomi syariah Indonesia dibandingkan dengan beberapa ekonomi syariah negara-negara lain? Betul sekali. Jadi Bapak bisa membedakan yang membuat kita punya strength itu apa? Ya. Jadi ini juga dasar pengalaman pribadi saya. Saya dulu belajar sampai S3 ekonomi syariah di Malaysia. Selain itu juga saya pernah berkarir sebagai diaspora 12 tahun di Bahrain. Jadi saya terus kembali ke Indonesia. Nah, yang saya lihat itu adalah kalau di luar negeri itu pendekatannya itu murni top down approach. Pemerintah serius gitu kan ingin mengembangkan dan fokus kepada keuangan syariah. Nah, kemudian di masyarakatnya itu adem-adem aja. Nah, kalau Indonesia ini kebalik, masyarakatnya yang bergerak dulu. Ya, makanya muncul yang namanya pergerakan-pergerakan seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Masyarakat Ekonomi Syariah, kemudian kelompok studi ekonomi Islam di kampus-kampus, kemudian juga ada forum silaturahmi studi ekonomi Islam Indonesia, FOSE, yang menggabungkan semua itu. Nah, dari situ pemerintah baru melihat ini ada peluang pertumbuhan ekonomi yang disebut ekonomi syariah. Barulah pemerintahnya datang lebih serius belakangan. Nah, sekarang dengan adanya kombinasi bottom up dan top down itu, nah, plus fokusnya tidak di keuangan syariah saja. Karena kekuatan ekonomi syariah Indonesia itu justru ada di dua hal, di keuangan sosial syariah dan keuangan mikro syariah. Kita menjadi referensi dunia untuk keuangan sosial syariah. Kita menjadi pelopor munculnya zakah core principle dan wakaf core principle. Kita juga menjadi salah satu negara dengan aplikasi keuangan mikro syariah terbaik di dunia. Banyak negara yang belajar model BMT itu. Salah satunya saya ingat ketika saya awal-awal di KNEKS itu ada dari Nigeria, dari State Sokoto kalau nggak salah namanya. Ya. Mereka ingin memiliki juga institusi keuangan mikro syariah seperti BMT ini. Mereka pelajari sampai ke sini terus mengundang tim kita ke sana gitu ya, ke Nigeria. Kemudian mereka buatlah institusi keuangan mikro yang seperti BMT tetapi dengan ala Nigerianya. Nah, itu kekuatan kita karena memang kalau kita ke bank, masyarakat kita ini masih banyak statusnya unbankable. Makanya ketika bertanya, berapa sih pangsa pasar ekonomi syariah? Kalau ada yang bilang 7% itu cuma bank syariah. Tapi kalau keuangan syariah itu digabung misalkan perbankan, pasar modal syariah baik itu dari segi sukuknya maupun saham yang terkategori saham syariah. Saham yang terkategori saham syariah itu lebih dari 50%. Kemudian juga industri keuangan non-bank seperti asuransi dan lain-lain. Terus kita tambahkan juga, jangan lupa, koperasi simpan pinjam syariah. Kita tambahkan juga dana haji BPKH. Dan semua ekosistem itu sebenarnya pangsa pasar keuangan syariah itu mendekati 30%. Bukan 7%, tetapi tidak di-drive oleh perbankan.
Bapak ini menarik sekali berbicara. Sayang waktu terbatas. Terakhir nih Pak, ini kan akan ada anugerah Adinata Syariah. Nah, ekspektasi Bapak, harapan Bapak dengan event ini, lalu kita bicara mengenai tadi ya, begitu besarnya pertumbuhan ekonomi syariah seharusnya bisa menjadi salah satu katalis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, lebih dari 30% bahkan. Apa yang Bapak harapkan dan Bapak bisa pesankan kepada mungkin terutama para nasabah baru kalau untuk perbankan ataupun orang-orang yang memang tertarik di ekonomi syariah, bahwasanya mereka butuh suatu pemahaman yang mungkin lebih tidak hanya sekedar inklusi tapi juga memberikan wawasan baru terkait dengan ekonomi syariah, Pak. Ya, jadi kalau kita bagi masyarakat yang belum pernah mencoba atau belum terinklusi dengan bank syariah, lakukan hal-hal simpel. Pertama, buka rekening bank syariah. Bank syariah apa aja, ya, yang ada di paling dekat gitu. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga menunaikan zakat, ya, melalui lembaga resmi. Kemudian juga jangan lupa juga menyiapkan, nah ini keunikan keuangan syariah. Kalau keuangan konvensional berhenti di dunia. Kalau keuangan syariah itu ada yang disebut dengan afterlife wealth management. Apa tuh afterlife wealth management? Udah meninggal nih, tapi masih ada return ke kita. Namanya wakaf. Nah, berwakaf sekarang sudah sangat mudah, tinggal pakai aplikasi kita. Setiap kita ingin berwakaf secara rutin. Misalnya 2.000 per minggu gitu atau 5.000 per minggu, tapi konsisten. 5.000 per minggu kan cuma sekali bayar parkir di Jakarta ini. Benar. Tapi kalau kita rutin mengadakannya, itu menjadi investasi kita untuk afterlife kita. Nah, itu kemudian ketika berbelanja, maka sadarilah, belilah produk-produk yang tersertifikasi halal. Dengan begitu, maka seluruh ekosistem akan bergerak, ya. Produsen akan memandang penting adanya sertifikasi halal ini karena ada penjaminan di situ, sehingga juga sertifikasi halal kita akan sukses. Itu aja pesan saya menurut saya untuk masyarakat. Menarik sekali Pak untuk pemaparannya. Sayang sekali waktu terbatas dan saya doakan semoga ekspektasi, target dan pertumbuhan ekonomi syariah bertumbuh cukup baik, dan juga untuk eventnya Pak, anugerah nanti ke depannya bisa berjalan dengan lancar dan partisipasinya juga. Semoga partisipasi pemerintah daerah semakin kuat dan mereka semakin semangat mengembangkan ekonomi syariah. Pak Emir, terima kasih sekali untuk perbincangannya pagi ini. Terima kasih Pak Yuda. Sama-sama Pak, salam sehat selalu.